Namaku Saras. Umurku 24 tahun. Aku baru saja pindah ke kota ini untuk bekerja di sebuah perusahaan tekstil. Gajinya kecil, tapi aku butuh pekerjaan. Demi menghemat, aku memilih tinggal di sebuah kos-kosan lama, jauh dari pusat kota. Bangunannya lawas, dindingnya kusam, catnya mengelupas. Tapi murah, itu yang penting. Yang paling menarik, hanya kamar nomor 7 yang kosong. Kamar paling pojok di lantai 2. Saat aku bertanya kenapa cuma kamar itu yang belum ada penghuninya, ibu kos hanya menjawab singkat. Sudah lama nggak ada yang cocok di situ. Aku pikir itu cuma alasan klasik biar aku cepat ambil keputusan. Dan benar saja, karena butuh tempat tinggal cepat, aku langsung ambil tanpa pikir panjang. Malam itu juga aku mulai menata barang. Kamar nomor 7 sebenarnya cukup luas. Ada jendela besar menghadap ke pohon beringin di belakang rumah. Tapi begitu masuk, bau amis langsung menusuk hidung. Seperti darah yang mengering. Aku semprot ruangan dengan parfum dan menyalakan kelembapan ruangan. Saat aku sedang membereskan lemari, aku menemukan goresan kecil di balik pintu lemari. Tulisan itu samar, seperti diukir dengan kuku. Dia datang tiap malam jam 2. Aku tertawa kecil. Pasti ulah penghuni lama yang iseng, pikirku. Malam pun tiba. Sekitar pukul 11, aku sudah berbaring di kasur dengan lampu padam, menyisakan cahaya redup dari lampu tidur kecil di samping tempat tidur. Hening. Hanya suara jangkrik dan detak jam dinding yang terdengar. Jam menunjukkan pukul 1.55. Tiba-tiba, krek. Suara seperti engsel pintu tua terdengar dari arah luar kamarku. Aku langsung duduk, terdiam. Suara itu diikuti langkah pelan, seperti menyeret kaki, perlahan, mendekat ke arah kamar nomor 7. Langkah itu berhenti tepat di depan pintuku. Aku menahan napas. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk. Pelan. 3 kali. Lalu hening. Tak ada siapa-siapa saat aku intip dari lubang pintu. Tapi ada sesuatu yang aneh. Gagang pintuku terasa dingin, sangat dingin. Dan samar-samar, aku mencium bau itu lagi, bau amis darah. Aku tidak bisa tidur setelah kejadian itu. Gagang pintu yang dingin, ketukan misterius, dan langkah kaki menyeret, semuanya membuatku duduk terpaku di tepi ranjang. Jam menunjukkan pukul 2.06. Aku mencoba mengalihkan pikiran. Mungkin itu cuma perasaan. Mungkin suara tikus. Atau angin. Tapi entah mengapa, firasatku buruk. Besoknya aku mencoba bertanya ke Bu Rini, pemilik kos. Dia wanita setengah baya, ramah, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Bu, semalam saya dengar ada yang ketuk kamar saya. Pas saya intip nggak ada orang. Dia terdiam, menarik napas dalam. Sudah lama nggak ada yang menempati kamar 7. Mbak Saras. Biasanya nggak betah. Kamu mimpi, kali. Jawaban itu terlalu cepat. Terlalu menghindar. Tapi aku tak mau ribut. Toh ini baru malam pertama. Malam kedua. Aku menaruh daun bidara dan garam yang kubeli dari warung herbal di depan pintu. Atas saran temanku yang tahu aku mulai diganggu. Pukul 2 dini hari. Aku memaksa diri tetap terjaga. Duduk di ranjang dengan lampu menyala penuh. Jantungku berdetak cepat. Tangan gemetar. Lalu, suara itu datang lagi. Krek, krek. Langkah kaki berat di lorong. Perlahan. Menyeret. Lebih jelas dari malam kemarin. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Kali ini lebih keras. Aku langsung berdiri. Beranikan diri membuka pintu, pelan-pelan. Kosong. Tapi, di depan pintu ada sesuatu. Bekas telapak tangan berdarah. Tepat di lantai. Seolah seseorang berdiri di sana. Dan menempelkan tangannya ke ubin. Aku menutup pintu cepat-cepat dan mengunci rapat. Dada sesak. Napas tercekat. Saat aku menoleh ke tempat tidur, aku melihatnya. Ada bekas darah. Di atas bantal. Pagi harinya, aku langsung lapor ke Bu Rini. Aku tunjukkan foto bekas telapak tangan berdarah yang semalam sempat aku ambil cepat-cepat dengan ponsel. Tapi begitu dia melihatnya, raut wajahnya langsung pucat.
Ini nggak mungkin, gumamnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Itu sudah selesai. Sudah dikunci. Aku langsung menatapnya curiga. Maksudnya apa, Bu? Sudah dikunci apa? Bu Rini hanya menggeleng. Dia menyuruhku jangan berpikir macam-macam dan menyarankan pindah kamar. Tapi aku menolak. Ada sesuatu yang membuatku merasa terikat dengan kamar nomor 7 ini. Seperti suara kecil dalam hatiku yang berkata, "Jangan pergi. Temukan kebenarannya." Di kantor, aku coba cari informasi. Aku tanya ke salah satu rekan kerja yang kebetulan warga lama daerah sini, Mbak Ika, wanita cerewet tapi baik hati. Waktu aku sebut alamat kosku, wajahnya langsung berubah. "Loh? Kamu ngekos di rumah Bu Rini?" "Kamar pojokan, ya." "Kamar nomor 7, jawabku. Dia langsung terdiam, lalu mendekat, dan berkata pelan, "3 tahun lalu, ada seorang wanita meninggal dibunuh di kamar itu, Saras. Dia kos di situ. Dibunuh sama pacarnya sendiri. Mayatnya sempat hilang seminggu sebelum akhirnya ditemukan di dalam lemari." Darahku terasa membeku. Nama korban itu Nadia. Cantik, baik. Tapi katanya, pacarnya beringas dan cemburuan. Nadia hilang begitu saja. Lalu yaitu, ditemukan sudah nggak bernyawa. Dan parahnya mayatnya tanpa kepala. Malam itu aku tak bisa tidur. Sekarang aku tahu, kamar ini adalah tempat pembunuhan. Dan lemari yang semalam aku pakai simpan baju pernah jadi tempat mayat Nadia disembunyikan. Tepat pukul 2 malam. Lampu kamar tiba-tiba mati. Televisi menyala sendiri. Layarnya berwarna abu, berisik. Lalu muncul gambar, seseorang berdiri di sudut kamar, menghadap ke tembok. Rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya berlumur darah. Dan perlahan, dia menoleh ke arahku. Matanya kosong. Lehernya robek. Seperti hampir putus. "Kembalikan aku. Aku belum selesai." Aku terbangun dengan napas tersengal. Tubuh basah oleh keringat dingin. Jam 2.43. TV menyala sendiri. Padahal colokannya sudah aku cabut sejak semalam. Di layar, hanya noise abu-abu seperti salju. Tapi aku masih mengingat jelas. Wajah perempuan itu. Matanya penuh dendam. Lehernya robek. Darah menetes, dan dia berbicara dalam bisikan serak. "Kembalikan aku. Aku belum selesai." Paginya, aku menemukan sesuatu yang menguncang. Saat aku membuka lemari, ada lipatan kertas usang tergencet di bawah tumpukan papan rak bagian bawah. Tanganku gemetar saat membukanya. Tulisan tangan itu samar, tinta hampir luntur oleh waktu dan lembab. Tapi masih bisa kubaca. "Jika kau membaca ini, tolong bantu aku. Namaku Nadia. Aku dikurung di sini oleh orang yang kucintai. Tapi dia bukan manusia lagi. Dia iblis dalam tubuh manusia. Tubuhku disembunyikan. Kepalaku dibuang ke tempat yang tak suci. Jiwaku tak akan tenang sebelum semuanya kembali." Aku terdiam. Tubuhku lemas. Ini bukan halusinasi. Arwah yang datang itu benar-benar Nadia. Dan dia tidak meminta untuk ditakuti. Dia meminta tolong. Hari itu juga, aku kembali ke kantor, menemui Mbak Ika. "Kamu tahu nggak di mana dulu kepala Nadia ditemukan?" Tanyaku dengan suara gemetar. Mbak Ika menatapku. Heran. "Kok kamu tahu soal itu?" "Tolong jawab," kataku tegas. Dia menghela napas. "Kepalanya nggak pernah ditemukan, Saras. Itu yang bikin kasusnya jadi misterius. Polisi nggak bisa ungkap pelakunya. Nggak ada bukti kuat, karena sebagian tubuhnya hilang." Hatiku semakin berat. Arwah Nadia belum tenang karena bagian tubuhnya masih terpisah. Malam itu, tepat pukul 2 pagi, aku mendengar suara tangis dari dalam lemari. Bukan mimpi, bukan hayalan. Aku mendekat perlahan, dan suara itu berubah menjadi bisikan. "Dia masih di luar. Dia masih mencariku. Jangan buka pintu."
Dan tiba-tiba, ketukan keras di pintu kos. Dua, dua, dua. Aku terlonjak. Suara itu disertai teriakan seorang pria dari luar kamar. Suaranya kasar, mengancam. Nadia, buka pintunya. Jangan sembunyi dari aku. Suara itu tidak asing. Tapi Nadia sudah mati. Lalu siapa yang mengetuk pintu malam itu? Dua, dua, dua. Ketukan di pintu makin keras. Teriakan pria dari luar terus menggemuruh. Kasar, penuh kemarahan. Nadia, keluar kau. Jangan sok suci. Kau pikir bisa sembunyi dariku. Aku berdiri terpaku. Jantungku berdentam keras. Siapapun itu, dia mengira aku adalah Nadia. Dengan tangan gemetar, aku beranikan diri mengintip lewat lubang pintu. Kosong. Lorong gelap. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu masih terdengar jelas. Seolah datang dari masa lalu. Kau milikku. Jangan coba-coba pergi dari aku. Dan tiba-tiba, serak, pintu lemari kamar terbuka sendiri. Angin dingin menyapu seluruh ruangan. Dari dalam, samar, terdengar suara perempuan lirih, seperti menangis. Itu dia. Dia yang membunuhku. Dia yang memisahkan kepalaku. Aku berjongkok, mendekat ke lemari. Di lantai, muncul bekas darah yang mengalir membentuk tulisan. Kembalikan kepalaku. Paginya, aku tak bisa diam. Aku kembali mendesak Burini, pemilik kos, untuk berkata jujur. Bu, tolong siapa pelaku pembunuhan itu? Apa ibu tahu? Burini tampak panik. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Akhirnya, dia bicara, pelan, terbata. Pacarnya, namanya Anton. Dulu sering datang ke kos. Awalnya tampak baik, tapi ternyata kasar, posesif. Nadia pernah lapor ke saya soal KDRT. Saya sempat suruh Nadia pindah, tapi dia bilang sudah tidak apa-apa. Seminggu sebelum Nadia hilang, saya dengar mereka bertengkar hebat. Setelah itu, Nadia menghilang. Kami kira dia pindah diam-diam. Sampai ia itu ditemukan dalam lemari. Dan Anton hilang. Polisi nggak pernah bisa temukan dia sampai sekarang. Malam harinya, aku tak bisa tidur. Di dalam hati, aku merasa seperti mulai menyatu dengan kisah Nadia. Dan benar saja, pukul 2 malam, aku kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, aku adalah Nadia. Aku melihat kamarku sendiri dalam keadaan berantakan. Ada suara pria, Anton, berteriak padaku, menamparku, menyeretku ke lantai. Aku berusaha melawan, tapi dia lebih kuat. Lalu, gelap, dingin. Aku terbangun dengan tubuh gemetar, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Dan, di leherku, ada bekas merah seperti cakaran. Hari-hari berikutnya, aku hidup dalam dua dunia. Dunia nyata yang kusaksikan dengan mata, dan dunia Nadia yang perlahan mulai menyatu dalam pikiranku. Setiap malam, mimpiku jadi semakin nyata. Aku tidak hanya melihat, tapi merasakan. Rasa sakit, ketakutan, kepanikan. Dan kini, aku mulai bicara saat tidur. Mbak Ika, rekan kerja yang kini jadi teman dekatku, menatapku khawatir saat kami duduk di kantin. Kamu kelihatan pucat banget. Sar, kamu mimpi lagi, ya? Aku mengangguk pelan. Tapi mimpi ini beda. Kak, aku ngerasa kayak aku bukan aku. Aku, Nadia. Dan aku tahu satu hal sekarang. Kepalanya dibuang ke tempat yang dia benci. Tempat apa? Tanya Ika serius. Aku menunduk. Sungai belakang rumah kos itu. Sore itu, kami berdua mendatangi sungai kecil di belakang kos. Sungainya gelap dan tenang, dikelilingi semak liar dan pohon bambu tua. Ika sempat ragu, tapi aku merasa dalam-dalam, ada sesuatu yang memanggilku ke sini. Tepat di bawah jembatan kecil, aku melihatnya. Tulang rahang, setengah terkubur lumpur. Dan di dekatnya, gumpalan rambut panjang yang sudah membusuk. Ika berteriak dan mundur. Aku menahan muntah.
Tapi aku tahu, ini bagian dari Nadia. Tuhan, aku tahu ini bagian dari dia. Kami lapor polisi malam itu juga. Tapi mereka hanya ambil bukti dan pergi, tanpa banyak komentar. Kasus ini sudah dingin, katanya. Mereka butuh lebih dari sekadar rambut untuk buka ulang penyelidikan. Pukul 2 pagi, aku mendengar suara Nadia menangis di pojok kamar. Dan aku, seolah ditarik tubuhku kaku, mataku menatap cermin sendiri, tapi pantulan di kaca bukan aku. Itu Nadia. Wajahnya pucat, lehernya robek, tapi matanya memohon. Bantu aku. Temukan dia. Dia belum mati. Dia akan bunuh lagi. Tiba-tiba tubuhku kejang. Ika yang tidur menemaniku malam itu, terbangun karena aku berteriak keras dengan suara bukan suaraku. Anton, aku akan bawa kau ke neraka bersamaku. Ika membaca doa panik. Tubuhku membanting sendiri ke dinding, sampai akhirnya aku pingsan. Keesokan paginya, Ika memberitahuku sesuatu yang mengguncang. Sir, aku tadi cari-cari di media lama. Kamu tahu nggak? Anton sekarang pakai nama baru. Dia jadi pengajar privat di luar kota. Aku temuin mukanya masih sama. Mataku membelalak. Kau yakin? Dia mengangguk. Dia tinggal di kota sebelah. Nama barunya, Arif Gunawan. Tapi wajahnya tak berubah. Aku masih belum bisa percaya. Anton, si pembunuh Nadia, masih hidup. Berjalan bebas dengan nama baru, Arif Gunawan. Tinggal di kota sebelah. Dan yang lebih mengerikan, dia menjadi guru privat. Dekat dengan anak-anak. Ika dan aku memutuskan menyelidiki langsung. Kami berangkat pagi-pagi ke kota kecil bernama Serunai, sekitar 1 jam dari tempat kami tinggal. Berdasarkan informasi dari grup warga, Arif tinggal di rumah kontrakan sederhana dekat sawah. Penampilannya kini jauh berbeda, berkacamata, berjanggut tipis, dan berpakaian seperti orang alim. Tapi, mata itu, mata penuh kebencian dan kemarahan, itu tidak berubah. Kami mengintai dari kejauhan. Sampai seorang anak kecil keluar dari rumah itu, tersenyum pada Arif. Arif mengelus kepala si anak, tapi ekspresinya dingin. Ada sesuatu yang tidak beres. Dia terlihat terlalu tenang, bisik Ika. Iblis memang pandai menyamar, jawabku lirih. Malamnya, kembali di kos, Nadia datang lagi. Kali ini, lebih nyata dari sebelumnya. Aku terbangun karena mendengar suara tangisan kecil di bawah tempat tidur. Saat kubuka spray, aku melihat sepasang mata memandangku dari bawah ranjang. Itu Nadia. Dia merangkak keluar perlahan. Tubuhnya berlumuran darah, kepala terkulai, leher nyaris putus. Tapi dia tidak menakutkan. Dia hanya menatapku, memohon. Dia akan bunuh lagi. Dia sudah mulai. 1 anak. Sudah hilang seminggu yang lalu. Hatiku mencelos. Anak yang tadi pagi kita lihat. Gumamku sendiri. Nadia mengangguk lemah. Tangannya mengarah ke cermin. Dan di permukaan kaca itu, perlahan-lahan muncul tulisan. Hentikan dia sebelum ada Nadia berikutnya. Keesokan harinya, aku dan Ika mendapat kabar dari forum lokal. Seorang anak perempuan bernama Anissa, murid dari Arif Gunawan, hilang 2 hari lalu. Orang tua korban sudah lapor polisi, tapi belum ada titik terang. Dan Arif? Dia bilang tak pernah melihat anak itu lagi. Aku dan Ika saling berpandangan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola. Kami harus bertemu langsung dengan Arif. Dengan menyamar sebagai orang tua yang ingin menyewa jasa les privat untuk anak kami membuat janji. Dan saat Arif membuka pintu rumahnya untuk kami sore itu, angin dingin menyapu tubuhku. Bau amis darah menyeruak dari balik ruang tamu. Tapi senyumnya tetap ramah. Silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu? Aku menelan ludah. Ika meremas tanganku erat. Kami melangkah masuk ke sarang pembunuh. Langkahku berat memasuki rumah kontrakan itu. Di luar, Arif Gunawan tampak seperti pria biasa, ramah, santun, bahkan sedikit humoris.
Tapi udara di dalam rumahnya, lain. Dingin. Bau besi berkarat dan amis darah menyusup ke hidungku begitu kuat hingga membuatku mual. Silakan duduk, katanya sambil tersenyum. Kami duduk di kursi tua ruang tamu. Ika duduk di sampingku, mencoba tetap tenang. Kami dengar bapak guru privat yang sangat sabar dengan anak-anak. Kataku mencoba basa-basi. Arif tertawa kecil. Ah, saya hanya ingin anak-anak Indonesia cerdas, Bu. Mereka masa depan bangsa. Di balik senyumnya, aku melihat sesuatu yang kosong di matanya. Hempa. Tanpa empati. Dingin seperti batu nisan. Saat dia masuk ke dapur untuk membuatkan kami teh, aku melirik sekeliling. Di bawah meja, ada sesuatu yang membuat darahku membeku. Sepatu anak kecil. Sepasang. Penuh lumpur. Ukurannya persis seperti milik Anissa, anak yang hilang. Aku menatap Ika. Dia juga melihatnya. Sar, kita harus keluar dari sini, bisik Ika cepat. Tapi sebelum kami bisa bergerak, Arif kembali membawa teh. Silakan diminum. Langsung dari daun teh asli, bukan teh celup murahan. Aku menatap cairan dalam gelas. Warnanya gelap, terlalu pekat. Ada aroma yang aneh. Aku hanya tersenyum, tak menyentuhnya. Dan tiba-tiba, brak! Sesuatu jatuh dari lemari kecil di samping kami. Sebuah buku catatan, terbuka di lantai, memperlihatkan halaman penuh coretan tangan dan gambar-gambar aneh. Ada nama-nama. Dan gambar perempuan tanpa kepala. Salah satu nama paling atas. Nadia. Arif mematung. Senyumnya lenyap. Matanya menatap buku itu, lalu beralih padaku. Kalian bukan orang tua calon murid, ya? Suaranya berubah. Dan aku mencekam. Aku dan Ika perlahan berdiri. Kami cuma ingin tahu, kenapa Nadia harus mati dengan cara mengerikan seperti itu. Matanya melebar. Rahangnya mengencang. Dia mengkhianati aku. Dia tidak boleh pergi. Tidak ada yang boleh pergi setelah milikku. Tiba-tiba Arif mengayunkan tangan, menarik pisau kecil dari laci. Aku dan Ika berlari ke pintu, berhasil keluar dan membanting pintu sekuat tenaga. Kami terengah-engah di jalan depan rumahnya. Sementara dari dalam, terdengar suara teriakan keras. Lalu tangisan perempuan, bukan dari kami. Suara itu, Nadia. Malam itu, gangguan tak tertahankan. Aku tak bisa tidur. Tubuhku panas dingin. Pukul 2 pagi. Aku kerasukan. Ika yang menjagaku bilang, aku duduk tegak, mata putih semua, dan mulai berbicara dengan suara Nadia. Kalian sudah melihatnya. Bawa aku padanya. Aku akan membuatnya merasakan semua rasa sakitku. Kembalikan aku ke dia. Biar aku yang menghakimi. Malam itu, aku tak hanya kerasukan. Jiwaku terlepas dari tubuh. Aku melihat diriku sendiri tidur di kasur. Ika duduk gelisah di sampingku, menggenggam tanganku erat sambil komat kamit membaca doa. Tapi kemudian, suasana berubah. Kabut pekat menyelimuti kamar. Dan suara, itu datang lagi. Kau harus lihat semuanya, agar kau mengerti rasa sakitku. Aku menoleh. Nadia, berdiri di ambang pintu dengan tubuh hancur. Darah menetes dari lehernya, namun sorot matanya tajam, membawaku kembali ke malam kematiannya. Aku melihat Nadia, duduk meringkuk di pojok kamar kos yang kini kutempati. Anton, atau Arif Gunawan, berdiri di depan pintu, dengan wajah merah padam dan pisau di tangan. Kau pikir kau bisa ninggalin aku, hah? Hah? Dasar pelacur. Nadia menangis, memohon. Aku mau pergi, Ton. Tolong, aku nggak tahan. Tapi Anton menendangnya. Pisau itu menggores lengan Nadia. Lalu dada. Lalu, lehernya. Aku menjerit, tapi tak bisa menghentikan apapun. Aku hanya bisa melihat, merasakan, menjadi Nadia. Setelah Nadia terkapar tak bernyawa, Anton terdiam, lalu tersenyum dingin. Kau sekarang milikku. Selamanya. Dengan tenang,
Ia mengambil kantong plastik besar dan memisahkan kepala Nadia dari tubuhnya. Mengerikan. Aku terdorong keluar dari penglihatan itu. Napasku tersengal-sengal, dan kembali ke tubuhku dengan teriakan keras. Pagi harinya, tubuhku lemas. Namun dalam kepalaku, semua rekaman malam itu masih jelas. Ika menangis melihatku bangun. Sar, kamu nyaris mati semalam. Nadia masuk terlalu dalam. Kamu hampir nggak sadar berjam-jam. Aku menatapnya. Ka, aku tahu di mana dia kubur kepala Nadia. Ika menegang. Kamu yakin? Ya, di taman belakang rumahnya. Di bawah ayunan kecil yang sekarang dipakai main anak-anak. Aku lihat sendiri. Tanpa buang waktu, kami kembali ke rumah Arif. Tapi kali ini, kami membawa polisi. Berbekal rekaman suara kerasukanku semalam dan laporan anak hilang, mereka menyetujui penyelidikan. Saat petugas menggali taman kecil di belakang rumah, bau busuk menyengat langsung menyeruak. Dan tak lama, sebuah tengkorak kepala wanita ditemukan. Masih terikat dengan rambut panjang. Salah satu polisi menelan ludah. Tuhan, ini cocok dengan laporan hilangnya Nadia 5 tahun lalu. Tapi, polisi menyatakan dia menghilang beberapa jam sebelum kami datang. Seolah tahu dia akan dicari. Dan yang lebih menyeramkan, seorang anak kecil bersaksi bahwa Arif membawa satu koper besar saat pergi. Koper yang berdarah. Setelah ditemukan tengkorak kepala Nadia di taman belakang rumahnya, polisi resmi menetapkannya sebagai tersangka pembunuhan sadis. Namun yang lebih menyeramkan, dia menghilang tanpa jejak. Tak ada saksi yang benar-benar tahu kemana arah pelariannya. Yang tersisa hanya satu petunjuk. Satu koper besar, berdarah, dibawa pergi saat fajar. Hari-hari berikutnya, aku hidup dalam kondisi setengah sadar. Makan tak enak, tidur pun diganggu mimpi-mimpi yang makin tak terkendali. Nadia semakin mendominasi pikiranku. Kadang aku bisa mendengar pikirannya saat terbangun. Kadang aku bicara sendiri tanpa sadar. Kadang, aku melihat melalui matanya. Sampai suatu malam, aku terbangun dan berada di tempat asing. Gubuk kayu. Sini. Aroma anyir darah. Di depanku, Arif Gunawan. Duduk menghadap seorang anak kecil yang menangis terseduh. Aku mencoba bergerak, tapi tubuhku tak bisa dikendalikan. Aku bukan Saras. Aku, Nadia. Aku melihat dari dalam mimpi, tapi semua terasa terlalu nyata. Kau mirip Nadia waktu kecil, ucap Arif sambil mengelus kepala anak itu. Cantik, tapi perempuan cantik selalu pengkhianat. Anak itu menjerit, dan dalam sekejap, mimpi itu pecah seperti kaca dilempar batu. Aku terbangun dengan tubuh menggigil. Ika menatapku panik. Sar, kamu bicara dalam tidur. Kamu bilang nama tempat. Dusun Salaka, lereng Gunung Raksa. Aku membeku. Itu bukan tempat yang ku kenal. Tapi Nadia, dia tahu. Dan aku, dituntun ke sana. Kami menyewa mobil dan menempuh perjalanan ke gunung yang dimaksud. Gunung Raksa adalah wilayah terpencil, jauh dari kota. Di sana, hanya ada beberapa dusun tua. Dusun Salaka salah satunya, dusun yang bahkan tak tercatat di Google Maps. Warga sekitar menolak bicara saat kami tanya. Sampai seorang nenek berkata lirih, "Kalau kalian ke Salaka, jangan pulang lewat malam. Tempat itu dijaga." Dijaga siapa? Tanyaku. Bukan siapa tapi apa. Sore itu kami tiba di Dusun Salaka. Dusunnya tampak mati. Rumah-rumah berdinding kayu rapuh, jalanan tanah becek, dan tak ada anak kecil dimanapun. Di ujung dusun, sebuah gubuk, persis seperti dalam mimpiku. Aku melangkah mendekat perlahan. Jantungku berdebar makin cepat. Ika gemetar di belakangku. Saat ku pegang pintu kayu reot itu, kerak! Pintu terbuka sendiri. Dan dari dalam gelap, terdengar suara bisikan. Lirih, pelan, tapi jelas. Saras, selamat datang. Langkahku terasa berat. Gubuk itu berdiri bisu di tengah sunyi, seperti menyimpan rahasia kelam yang tak pernah ingin terungkap.
Ika menggenggam tanganku erat. Kalau kita masuk, kita mungkin gak bisa keluar lagi, katanya pelan. Aku menatapnya, lalu mengangguk. Kalau aku gak keluar, setidaknya Nadia bisa tenang. Pintu terbuka perlahan. Bau busuk, bau darah lama dan daging busuk, langsung menerpa wajah kami. Langit-langit dipenuhi sarang laba-laba. Lantai tanahnya basah. Dan di sudut ruangan, Arif Gunawan duduk bersila seperti sedang bermeditasi. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi matanya menyala merah samar dalam kegelapan. Saras, aku sudah menunggumu, ucapnya pelan. Ika mundur setapak, ketakutan. Aku tetap berdiri tegak. Kau membunuh Nadia. Kau mutilasi tubuhnya. Dan kau hampir melakukannya lagi ke anak lain. Arif tertawa. Tawa kecil yang menggema di gubuk sunyi itu. Kalian tak paham. Aku menyelamatkan mereka. Aku bebaskan mereka dari pengkhianatan, dari dosa. Ia berdiri perlahan. Dan saat cahaya senja menyentuh wajahnya, aku melihat sesuatu yang bukan manusia. Kulit wajahnya retak-retak seperti tanah kering. Urat hitam menyembul dari balik lehernya. Seolah ada sesuatu yang tumbuh dari dalam dirinya. Nadia, dia mengkhianatiku. Dia ingin pergi. Aku tak bisa biarkan. Aku maju selangkah. Tubuhku gemetar tapi suara Nadia dalam diriku mulai bangkit. Dia ingin hidup. Dia ingin bebas. Tapi kau penjara jiwanya. Mata Arif melebar. Tawa kecilnya lenyap. Kau sudah terlalu dalam terikat dengannya. Dan saat itu, Nadia mengambil alih tubuhku. Aku tak bisa mengendalikan tangan, kaki, bahkan suara. Anton. Suara Nadia keluar dari mulutku. Lirih namun menusuk. Lihat aku baik-baik. Aku kembali. Dan kali ini aku bukan korban lagi. Arif mundur. Matanya panik. Tidak. Kau tidak boleh kembali. Kau sudah milikku. Dinding gubuk tiba-tiba bergetar. Angin dingin menyapu masuk. Lentera di langit-langit mati seketika. Bayangan Nadia muncul di belakang tubuhku. Utuh. Tegak. Matanya menatap langsung ke arah Arif. Kau akan rasakan rasa sakitku. Kau akan mati. Seperti aku mati. Arif mengangkat pisau dari balik selimut lusuhnya. Tapi tangannya gemetar hebat. Kalian pikir bisa mengalahkanku? Aku dipilih oleh mereka. Aku punya kekuatan. Tiba-tiba dari langit-langit, darah menetes. Mengalir dari celah kayu, menetes tepat di kepalanya. Lalu suara anak kecil, tangis, rintih, jerit kesakitan, bergema dari seluruh penjuru ruangan. Aku dan Nadia bersatu. Kami menyerang pikirannya. Membuka semua kenangan dosa yang dia kubur. Semua anak yang pernah dia culik. Semua darah yang dia sembunyikan. Semua permohonan ampun yang tidak dia dengar. Arif jatuh ke lantai. Menggeliat seperti cacing. Menjerit. Meracau. Namun, tiba-tiba, sesuatu menyerang balik. Sebuah bayangan hitam muncul dari tubuh Arif. Tinggi, kurus, matanya merah terang. Itu bukan manusia. Itu entitas yang selama ini memberi Arif kekuatan. Kau tak bisa ambil milikku. Suara makhluk itu menggema sampai keluar gubuk. Ika berteriak dan menarik tubuhku keluar. Tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Nadia bertahan di dalamku. Keluar dari sana. Gubuk mulai runtuh. Tanah di bawahku bergetar. Dan dalam detik terakhir, aku berteriak. Nadia, sekarang. Cahaya terang meledak dari tubuhku, menyilaukan seisi gubuk. Arif menjerit paling keras, dan tiba-tiba, semua hening. Aku terbangun, di rerumputan luar gubuk. Ika menangis memelukku. Kamu hidup. Kamu berhasil. Tapi aku hanya menatap langit. Dan di kejauhan, bayangan Nadia berjalan menjauh. Tersenyum. Perlahan menghilang ke cahaya senja. Dia akhirnya bebas. Tapi aku tahu, ini belum akhir. Setelah kejadian malam itu, aku sempat berpikir semuanya sudah selesai.
Arif Gunawan lenyap dalam cahaya ledakan dari dalam gubuk. Nadia, arwahnya, akhirnya pergi dalam damai. Tapi rasa damai itu tak bertahan lama. Aku dan Ika kembali ke kota. Berusaha menjalani hidup seperti biasa. Meski jelas jiwa kami tidak akan pernah sama. Namun, setiap malam, aku tidak bisa tidur. Karena setiap aku memejamkan mata, aku berada di tempat yang sama. Sebuah ruangan gelap, dikelilingi bayangan-bayangan anak kecil menangis. Dan di tengah ruangan itu, sosok tinggi berjubah hitam berdiri, menatapku tanpa wajah. Orang-orang di sekitar mulai melaporkan hal-hal aneh. Seorang anak tetangga tiba-tiba pingsan sambil teriak nama, Nadia, padahal mereka tak pernah mengenalnya. Seekor kucing peliharaan Ika ditemukan mati lehernya patah, di depan pintu rumah. Dan yang paling mengerikan, setiap pagi, ada darah menetes di bawah pintu rumahku. Kami pikir ini cuma efek trauma. Tapi malam itu, Ika memimpikan sesuatu. Ia melihat Arif Gunawan, duduk di singgasana dari tulang. Di belakangnya, sosok besar bersayap hitam, menyalurkan kekuatan. Ika terbangun dengan luka cakaran di punggung. Ika, dalam, berdarah. Sar. Kita salah. Kita kira dia mati. Tapi kenyataannya, dia dibawa pergi. Aku menemui Pak Gito, seorang paranormal tua yang dulu pernah membantu polisi membongkar kasus pesugihan di Jawa Tengah. Setelah mendengar kisah kami, dia hanya terdiam, lalu berkata, "Kalian telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Arif bukan sekadar manusia jahat. Dia adalah bagian dari perjanjian kuno." "Perjanjian apa?" tanyaku. "Perjanjian darah antara manusia dan makhluk penjaga jiwa-jiwa terkutuk. Orang seperti Arif hanya boneka, penghubung. Tapi kalau bonekanya mati sebelum waktunya, tuan mereka bangkit." Aku menelan ludah. Jadi, sekarang bukan Arif yang mengejar kita. Bukan, tapi entitas di baliknya. Dan dia sedang mencarimu. Karena kau telah menjadi kunci pemutus rantai dendam. Malam itu, aku menerima panggilan tak dikenal. Ketika kuangkat, tak ada suara. Hanya suara tangisan anak-anak. Lalu, bisikan lirih. "Kau belum selesai. Kau belum bebas. Satu jiwa lagi. Harus dibayar." Aku menatap cermin di kamar. Dan untuk sepersekian detik, pantulan wajahku bukan aku, tapi Nadia. Dan di belakangnya, sosok berjubah hitam. Tersenyum. Dengan mata api. Ini bukan soal pembalasan dendam lagi. Ini adalah perang antara cahaya dan kegelapan. Dan akulah yang berdiri di tengahnya. Saras, sang penentu takdir. Sejak malam itu, semuanya berubah. Aku tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk. Setiap malam aku mendengar langkah kaki di lorong rumahku. Suara bisikan memanggil namaku dari dalam lemari. Dan bayangan berdiri di belakang kaca kamar mandi. Diam, menatapku. Dan tiap kali aku menoleh, selalu hilang. Tapi aku tahu, mereka masih di sana. Menunggu waktu yang tepat untuk menarikku ke sisi mereka. Pagi itu, seseorang mengetuk pintu. Seorang pria tua mengenakan jas hitam lusuh. Wajahnya penuh luka bakar lama. Ia memperkenalkan dirinya. "Namaku Pak Wirya. Aku mantan pemuja seperti Arif." Aku langsung waspada. Tapi dia mengangkat tangannya pelan. "Tenang. Aku sudah lama keluar dari lingkaran itu. Tapi kamu sudah terlalu dalam. Kalau kamu tidak bertindak cepat, bukan hanya hidupmu yang hilang, tapi seluruh jiwamu akan dimakan." Pak Wirya menceritakan semuanya. Dulu, sekte pemujaan tempat Arif bergabung memuja sosok yang disebut Raja Jiwa Terkutuk. Mereka melakukan pengorbanan anak-anak untuk memperpanjang hidup, kekayaan, dan kekuasaan. Tapi ada syarat. Satu jiwa yang tidak bersalah harus dibakar hidup-hidup setiap 7 tahun. Nadia adalah salah satu korbannya. Tapi karena kematiannya tidak sempurna secara ritual, roh Nadia tetap bergentayangan, dan perjanjian menjadi retak. Akibatnya, entitas itu bangkit sendiri, menagih jiwa yang belum lunas.
Dan kau, Saras, karena kau mengusik keseimbangan itu, kini kau jadi pengganti. Kaulah yang akan dikorbankan berikutnya. Malam itu, aku bermimpi. Tapi ini bukan mimpi biasa. Aku terbangun di altar batu di tengah hutan. Dikelilingi obor hitam. Dan puluhan orang tanpa wajah mengenakan jubah merah darah. Di ujung altar, Arif Gunawan berdiri. Wajahnya rusak, matanya menyala merah. Saras, ini sudah ditentukan. Kau adalah penghubung terakhir. Jiwa pengganti. Kau harus mati agar dunia mereka tetap tenang. Aku berteriak, berlari, tapi tanah di bawah kakiku runtuh. Aku terjatuh ke dalam liang penuh tangan-tangan kurus yang mencengkeram tubuhku. Lalu, suara dalam benakku berkata, kalau kau ingin lepas, kau harus kembali ke tempat kematianku. Temukan sisa tubuhku. Kuburkan aku dengan benar, sebelum purnama jatuh. Aku terbangun dengan tubuh penuh lumpur dan bau darah. Ika yang melihatku menjerit. Selimut tempat tidur, berlumuran darah segar. Keesokan harinya, aku dan Ika pergi ke Dusun Salaka untuk kedua kalinya. Kali ini, kami tidak mencari Arif. Kami mencari jasad Nadia yang tak lengkap. Menurut suara dalam mimpiku, tangan kanannya dikubur terpisah, di dasar sumur tua di belakang gubuk. Kami tiba saat matahari mulai terbenam. Langit memerah, dan udara terasa sangat dingin. Saat kami mulai menggali sumur itu, suara tangisan anak-anak mulai terdengar lagi. Dan saat skop menyentuh sesuatu keras, bukan batu, bukan kayu, tapi tulang manusia kecil. Tanah bergetar, angin berputar, dan dari dalam gubuk, suara menggelegar. Jangan sentuh milikku. Saras kini dihadapkan dengan dua pilihan. 1. Menguburkan sisa tubuh Nadia untuk mengakhiri perjanjian dan menghentikan teror. 2. Atau lari dan biarkan entitas itu mengambil tubuhnya sebagai tumbal selanjutnya. Karena waktu hanya tersisa 1 malam. Sumur tua itu seolah bernafas. Dari dalamnya keluar kabut dingin yang berputar seperti asap dupa ritual. Tanganku gemetar saat mengangkat tulang kecil yang terbungkus kain putih kusam. Sisa tangan kanan Nadia. Ika berdiri di belakangku, wajahnya pucat, matanya tak berkedip menatap pusaran kabut yang mulai mengelilingi kami. Sar, kita harus cepat. Mataharinya tenggelam. Dan saat itulah, matahari benar-benar hilang di balik cakrawala. Langit berubah kelam seketika. Purnama naik. Tiba-tiba, dari dalam gubuk terdengar jeritan, suara Nadia. Tapi bukan tangisan minta tolong. Melainkan jeritan marah, penuh dendam. Saras, jangan kau kembalikan. Jangan kau tutup lukaku. Aku belum selesai. Aku mundur. Bingung. Suara Nadia terdengar. Berbeda. Ika memeluk lenganku. Kita harus percaya, Sar. Kalau Nadia masih ingin balas dendam, maka roh jahat itu sudah mengikatnya. Kita harus bebaskan dia. Bukan dengarkan dia. Dan di tengah keraguanku, bayangan Arif Gunawan muncul di belakang sumur. Tersenyum, dengan wajahnya yang kini hancur separuh, dan mata kirinya berisi cacing. Semuanya sia-sia. Saras, kau sudah terlambat. Dia milikku sekarang. Dan jika kau kubur sisa tubuh itu, kau justru akan menggantikannya. Aku jatuh terduduk. Kepalaku berdenyut hebat. Suara-suara mulai memenuhi telingaku. Biarkan dia membalas dendam. Jangan tutup luka itu. Biar arwahnya gentayangan selamanya, supaya yang bersalah mendapat ganjarannya. Atau kau yang akan menggantikan tempatnya. Aku menjerit. Semua terlalu kacau. Lalu, tiba-tiba, suara lirih dari dalam sumur. Bukan suara keras penuh amarah, tapi suara Nadia kecil. Tolong aku, Saras, biar aku pulang. Tangisku pecah. Aku menggali lubang kecil di samping sumur, tepat di bawah cahaya purnama. Ika membaca doa pelan, walau tangan kami gemetar hebat. Saat kain pembungkus tulang itu menyentuh tanah, angin berhenti. Suara sunyi. Segalanya seperti berhenti berdetak. Tiba-tiba,
Terdengar raungan panjang dari dalam gubuk. Arif Gunawan berteriak. Tidak, A. Kau bukan milik mereka. Kau milikku, Nadia. Kembali. Namun terlambat. Tanah menghisap tulang itu perlahan. Kabut dari sumur terserap ke dalamnya, seperti pusaran air. Dan suara Nadia perlahan memudar. Terima kasih, Saras. Saat kami mengira semua telah selesai, tanah mulai bergetar lagi. Dari dalam gubuk, sosok Arif Gunawan meledak menjadi abu, dan dari abunya muncul sosok makhluk yang jauh lebih menyeramkan. Raja jiwa terkutuk. Tubuh hitam mengilat, mata merah membara, dan tanduk panjang melengkung ke belakang. Suaranya dalam, berat, menghancurkan jiwa. Kau ganggu perjanjian kami. 1 jiwa tak cukup. 2 jiwa harus dibayar. 1 lagi harus diberikan. Aku dan Ika terpaku. Dan dari balik pepohonan, bayangan Ika mulai ditarik perlahan. Tidak, A. Jangan dia. Aku saja. Aku gantikan. Teriakku sekeras-kerasnya. Makhluk itu berhenti. Matanya menatap langsung ke dalam jiwaku. Kau sudah terikat denganku. Pengorbananmu akan diterima. Malam itu, saat aku berteriak menawarkan diriku menggantikan Ika, waktu seakan berhenti. Suara burung malam lenyap. Angin terhenti. Dan makhluk itu, Raja Jiwa terkutuk, menatapku, seolah menilai harga jiwaku. Kau memilih mati demi orang lain. Bukan mati, kataku. Aku memilih menebus. Tiba-tiba tanah di bawahku terbelah. Tangan-tangan bayangan meraih kakiku dan menarikku masuk ke dalam pusaran hitam. Aku menjerit. Ika menangis memanggil namaku, tapi semuanya perlahan melenyap. Gelap, dingin. Dan saat aku membuka mata, aku berada di sebuah ruang tanpa batas. Tapi penuh bisikan. Suara-suara dari ribuan jiwa yang tak pernah tenang. Dari balik kabut, aku melihat mereka. Anak-anak berpakaian sekolah dasar, menatapku dengan mata kosong. 2 wanita hamil dengan perut terbuka. Pria-pria berjas lusuh dengan leher tergorok. Mereka semua korban perjanjian itu. Dan di tengah mereka, Nadia. Tapi dia terlihat berbeda. Wajahnya damai. Ia berjalan mendekatiku, menggenggam tanganku. Kau sudah menolongku, Saras. Tapi yang kau lawan sekarang jauh lebih kuat dari dendamku. Dia adalah penguasa jiwa-jiwa tersesat. Dan hanya satu cara untuk mengakhiri semua ini. Kau harus menghancurkan sumbernya. Nadia menunjuk ke sebuah cermin besar yang berdiri di tengah ruang gelap. Itulah tempat semua perjanjian dimeteraikan. Jika kau hancurkan itu, semua terputus, termasuk kekuatan Raja Jiwa. Tapi ingat, cermin itu akan menampilkan rasa bersalah terdalam dalam hidupmu. Kalau kau kalah, jiwamu akan terjebak di dalamnya selamanya. Aku mendekat ke cermin. Dan saat aku menatapnya, bayanganku berubah. Aku melihat diriku sendiri, waktu kecil, menangis di sudut rumah. Ibuku tersungkur di lantai. Aku berdiri diam, tidak menolong. Aku menjerit. Tidak, itu bukan salahku. Tapi suara dalam cermin membisik. Kau penakut. Kau pengecut. Kau selalu lari. Bahkan ketika nyawa orang lain terancam. Bayangan itu keluar dari cermin, menjadi versi jahat diriku. Matanya hitam. Mulutnya menyeringai. Dan ia menyerangku. Kami bertarung dalam kehampaan. Setiap luka yang kuterima terasa nyata. Menusuk batin, bukan tubuh. Tapi saat bayangan itu nyaris menusuk jantungku. Aku ingat Nadia. Aku ingat Ika. Aku ingat semua jiwa tak berdosa yang terbunuh. Dan aku menjerit. Aku memang tak sempurna. Aku pernah gagal. Tapi kini aku berjuang. Dan aku tak akan biarkan kalian menang. Cahaya meledak dari dadaku. Bayangan itu meleleh, menjerit. Aku meraih batu besar. Dan dengan sekuat tenaga, ku lempar ke cermin kutukan itu. Krak!
Cermin pecah menjadi ribuan beling bercahaya. Dan dari retakan ruang itu, terdengar raungan raja jiwa terkutuk. Tidak a. Aku terbangun. Dalam pelukan Ika. Kami masih berada di samping sumur. Tapi kini semuanya sunyi. Udara terasa ringan. Tak ada lagi kabut. Tak ada lagi bisikan. Dan di atas tanah, tumbuh bunga putih kecil. Tanda bahwa jiwa-jiwa telah bebas. Tapi saat kami berjalan pergi dari tempat itu, di kejauhan, di ujung pohon, seseorang berdiri, bayangan tinggi, berjubah, tanpa wajah. Malam itu seharusnya menjadi akhir dari segalanya. Tapi saat aku dan Ika berjalan menjauh dari sumur tua, di tengah gelapnya hutan, aku merasakan sesuatu mengikutiku. Langkah kaki, tanpa suara. Napas yang tidak berasal dari kami berdua. Dan dari balik pepohonan, bayangan tinggi berjubah itu masih berdiri. Aku berhenti. Jantungku berdegup tak karuan. Sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri menatap. Tanpa mata. Ika menggenggam tanganku erat. Sar, siapa itu? Aku tidak tahu. Tiba-tiba, sosok itu melayang perlahan ke arah kami. Bukan berjalan, melayang di atas tanah. Seolah tidak menyentuh dunia nyata. Suaranya berat, bergema tanpa suara. Kau memang menghancurkan perjanjian. Tapi akar perjanjiannya belum tercabut. Kau belum menyentuh dalangnya. Pengikat awal. Pemimpin sekte. Aku menggertakkan gigi. Arif Gunawan sudah mati. Bukan dia. Sosok itu mendekat, dan dari balik jubah, perlahan muncul tangan keriput dengan cincin batu merah. Cincin yang pernah kulihat. Di jari seseorang yang sangat kukenal. Tidak mungkin. Itu Pak Dirga. Pak Dirga adalah guru spiritual desa, yang selama ini dikenal sebagai penenang, pendoa, penuntun. Orang yang kami percayai untuk menangani gangguan-gangguan gaib, yang sering memberi minyak pelindung, dan berdoa di setiap kematian ganjil. Dan kini, sosok di hadapanku menjelma jadi dirinya. Tersenyum tenang, tapi dingin. Sudah kuduga kau akan menemukan tulang Nadia. Sudah kuduga juga kau akan menghancurkan cermin. Tapi semua itu tak penting. Selama aku masih hidup, pintu ke alam mereka tetap terbuka. Dan aku adalah pemegang kuncinya. Langit mulai bergetar. Petir menyambar meski tanpa hujan. Pak Dirga mengangkat tangannya. Dan dari tanah muncul segel merah bersimbol kuno, lingkaran ritual pengorbanan. Tepat di bawah kakiku dan Ika. Saras, kau pikir kau menang? Belum. Justru kini, kau akan menjadi tumbal baru. Karena tubuhmu telah disentuh kegelapan. Dan jiwamu adalah pintu masuk paling sempurna. Tanah terbelah. Makhluk-makhluk bayangan muncul dari lingkaran segel, menyeret Ika dan mencoba memisahkannya dariku. Aku berteriak, berlari menarik tangannya. Tapi kekuatan mereka jauh lebih kuat. Tiba-tiba, dari dalam diriku, suara Nadia kembali terdengar. Gunakan aku, Saras. Gunakan kekuatanku yang tersisa. Tapi kau harus rela. Rela membuka luka itu sepenuhnya. Rela menghadapi dirimu. Dan merelakan semuanya. Aku menutup mata. Dan menjerit. Ambil aku. Jangan Ika. Gunakan jiwaku untuk mengunci gerbang ini. Ledakan cahaya muncul dari dalam lingkaran. Makhluk-makhluk itu menjerit. Pak Dirga mundur dengan wajah terbakar. Tidak, kau gadis sialan. Aku belum kalah. Semua tiba-tiba hening. Aku terbangun, sendirian. Ika menghilang. Lingkungan sepi. Langit mendung tapi tanpa suara. Dan saat aku berjalan keluar dari hutan, di tubuhku, tanda segel merah telah terbentuk di dada. Pak Dirga memang terluka, tapi belum mati. Dan aku tahu, pertarungan belum berakhir. Karena sekarang, akulah pintu antara dua dunia. Dan mereka akan datang lagi. Lebih besar. Lebih lapar. Sudah 2 hari aku tidak tidur. Setiap kali kupejamkan mata,
Aku terbangun di dunia lain. Tempat yang sama, gelap, sunyi, dan penuh suara jeritan. Tanda merah di dadaku kini berdenyut setiap malam. Dan semakin hari, aku mulai bisa mendengar bisikan dari para arwah yang terjebak. Kau pintunya. Kau harus membuka kuilnya. Buka segelnya. Biarkan mereka kembali. Pagi itu, aku nekat kembali ke sumur tua. Di sana, di antara akar pohon yang menghitam, kulihat sesuatu. Lempengan batu dengan ukiran kuno, dan darah yang belum kering. Dan ketika aku menyentuh batu itu, rohnya Nadia muncul. Ia tak lagi seperti sebelumnya. Wajahnya tenang, tapi tubuhnya kini bersinar samar. Saras, di tengah hutan larangan, di dasar tanah yang tak dijamah cahaya, ada sebuah kuil. Kuil pemujaan pertama. Di sanalah awal mula semua perjanjian dibuat. Jika kau ingin mengakhiri ini, kau harus menghancurkan kuil itu. Tapi ingat, setiap langkahmu ke sana akan mengikis jiwamu sendiri. Dengan hanya bermodal keberanian dan secarik peta tua dari almarhum kakekku, yang dulu pernah jadi kepala desa, aku dan Ika, yang kini mulai pulih, memulai perjalanan ke hutan larangan. Penduduk desa melarang siapapun masuk ke sana. Konon, siapapun yang masuk, tidak akan kembali dengan jiwa yang utuh. Dan di tengah perjalanan, langit mulai berubah. Pepohonan tidak lagi berdaun. Burung berhenti berkicau. Jam digital di ponsel kami berhenti menunjukkan waktu. Kami sampai di depan gerbang batu besar, tertutup akar pohon dan tulang belulang hewan. Di atasnya, tertulis dengan darah. Hanya yang telah dikutuk yang bisa masuk. Yang tak memiliki beban, akan mati tanpa suara. Seketika, Ika terhenti. Sar, aku nggak bisa ikut. Aku ngerasa seperti tubuhku ditolak tempat ini. Aku yang harus masuk, kataku. Aku yang bawa kutukannya. Aku pintunya. Aku umpannya. Aku melangkah masuk, dan dunia berubah. Udara mendadak beku. Langit menghitam, padahal masih siang. Dan di dalam kuil itu, aku melihat lukisan darah di dinding batu. Setiap lukisan menunjukkan ritual sesat, pengorbanan manusia, penanaman tulang, hingga pemanggilan iblis berkepala 3. Di altar tengah, terdapat sebuah peti batu, yang dijaga 3 sosok pendeta tanpa kepala. Dan dari belakang altar, muncul Pak Dirga. Kini, tubuhnya telah menyatu dengan bayangan. Matanya merah, suaranya bergema. Akhirnya kau datang, Saras. Kau pembawa segel terakhir. Kau yang akan membuka peti, membebaskan raja kami, dan mengakhiri batas dunia. Pak Dirga mengangkat tangannya, dan tubuhku melayang sendiri ke atas altar. Tanda di dadaku menyala merah menyilaukan. Aku menjerit, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Buka peti itu, Saras. Biarkan mereka yang tertidur kembali. Dan sebagai gantinya, aku akan hidup abadi. Tapi, di dalam diriku, suara Nadia berkata, Saras, kalau kau buka peti itu, dunia akan berakhir. Tapi kalau kau serap kekuatan dalam peti itu, dan menghancurkan dirimu sendiri, kau bisa mengunci semuanya. Tapi, tidak ada jalan kembali. Aku menatap peti batu. Tanganku mulai terbakar cahaya merah. Pak Dirga tertawa puas. Ya, buka a. Buka a. Aku menggigit bibir. Lalu dengan sekuat tenaga, ku genggam peti itu, dan membalik kekuatannya ke dalam tubuhku sendiri. Blaar. Ledakan cahaya menelan seluruh ruangan. Gelap. Sunyi. Lalu semuanya hilang. Aku tidak tahu berapa lama aku pingsan. Tapi ketika aku membuka mata, aku berada di padang putih. Sendirian. Damai. Dan dari kejauhan, Ika datang berlari. Menangis. Saras. Kau selamat. Kau selamat. Kami kembali ke desa. Hutan larangan kini hilang dari peta. Kuil itu terkubur. Tapi, tanda merah di dadaku tidak hilang. Karena meski segel sudah dipatahkan, aku masih memegang kuncinya.
Dan aku tahu, suatu saat, mereka akan kembali mencarinya. Dan saat itu terjadi, aku akan siap. Walau harus bertarung sendiri di ujung dunia. Sudah 2 minggu berlalu sejak kuil terlarang hancur. Desa kembali tenang. Langit biru, anak-anak tertawa, dan warga mulai berani keluar malam. Seolah mimpi buruk itu tak pernah terjadi. Tapi hanya aku yang tahu. Mimpi buruk itu belum usai. Setiap malam, tanda merah di dadaku semakin gelap. Bukan hilang, justru membentuk urat-urat hitam yang menjalar ke leher dan bahuku. Dan setiap kali aku menatap cermin, aku melihat bayangan lain berdiri di belakangku. "Saras, kamu kenapa sih?" tanya Ika. "Biasa aja. Mungkin kecapean." Jawabku bohong. Tapi kenyataannya, aku tak bisa tidur tanpa mimpi mayat. Setiap malam, aku mendengar suara-suara dari dimensi lain. "Kita belum selesai, Saras. Darahmu belum tumpah sepenuhnya." Suatu sore, aku membuka laci tua milik almarhum ibu. Dan di dalamnya, kutemukan sebuah foto. Foto itu memperlihatkan aku kecil, sedang digendong seorang wanita berwajah asing. Bukan ibuku. Dan yang paling aneh, di belakang wanita itu, ada bayangan Pak Dirga yang jauh lebih muda. Kubalik foto itu, ada tulisan tangan. "Saras, anak dari perjanjian. Jangan biarkan dia tahu." Darahku langsung membeku. Malam itu aku memaksa Pak Rahmat, mantan kepala dusun yang sudah uzur, untuk bercerita. Dan disinilah semua rahasia terkuak. "Saras, ibumu bukan ibumu kandung. Kau ditemukan di depan gerbang desa, dalam keranjang bambu, bersama darah segar dan simbol pemujaan. Kami menduga kau adalah hasil dari ritual yang gagal. Tapi tak ada yang berani bicara. Dan Pak Dirgalah yang memintaku menutup mulut. Katanya, anak itu akan jadi kunci. Tapi jika dibesarkan tanpa tahu apa-apa, kutukannya tak akan aktif. Kami hanya ingin kau hidup normal." Aku kembali ke rumah. Dunia seakan berputar. Jadi, aku bukan anak biasa? Aku bagian dari perjanjian itu? Bahkan sebelum aku tahu apa-apa, dan saat itulah, tanda merah di dadaku menyala sendiri. Di dalam rumah yang gelap, semua lilin padam. Angin dingin berhembus. Dan dari balik pintu, Pak Dirga muncul kembali. Tapi kini bukan sebagai manusia, melainkan sebagai roh iblis. "Kau pikir menghancurkan kuil menghentikan aku? Tidak, Saras. Aku sudah jadi bagian dari jiwamu. Karena sejak kau lahir, kau adalah wadahnya." Tubuhku mulai kesakitan. Suara-suara berbisik dari segala arah. Langit mendadak kelam. Tapi aku menatap lurus ke arah sosok bayangan itu dan berteriak, "Kalau aku adalah pintu, maka biar aku yang menguncinya dari dalam. Kau nggak akan pernah menyentuh dunia ini lagi." Dan untuk pertama kalinya, aku menyatukan seluruh kekuatan dalam diriku. Cahaya merah berubah jadi cahaya putih. Pak Dirga menjerit. Tapi di saat yang sama, tubuhku sendiri mulai hancur dari dalam. Pagi datang. Ika menemukanku pingsan di lantai. Tubuh penuh luka seperti terbakar dari dalam. Ia menangis, memelukku. "Kamu nggak boleh mati, Sar. Kamu udah cukup menderita. Kamu harus tetap hidup." Dan untuk pertama kalinya, tanda merah di dadaku mulai menghilang perlahan. Sebelum benar-benar menghilang, tanda itu berubah bentuk. Dari lingkaran segel, menjadi sebuah mata yang tertutup. Dan aku tahu, ini bukan akhir. Ini hanya masa tidur mereka. Dan aku, Saras, adalah satu-satunya yang tahu kapan mereka akan bangkit lagi. Sudah 3 hari sejak tanda merah itu berubah menjadi mata tertutup. Kesehatanku memburuk. Namun bukan tubuhku yang sakit, melainkan kesadaranku. Aku mulai sering lupa waktu, lupa tempat, lupa siapa aku. Hari itu aku terbangun di tengah sawah yang telah terbengkalai. Bajuku kotor penuh lumpur. Tanganku menggenggam keris tua berkarat.
Aku tidak ingat bagaimana aku sampai di sana. Tapi di sekitarku, ada lingkaran tanah gosong seperti habis terbakar. Saras, kamu di mana semalaman? Tanya Ika panik saat aku pulang. Aku nggak tahu. Sar, kamu harus cerita. Kamu berubah. Tiap malam kamu bicara sendiri. Kadang menjerit. Kadang tertawa sendiri seperti orang lain. Malamnya, aku rekam diriku sendiri saat tidur. Dan ketika ku tonton video itu, aku tak percaya. Aku bangkit dari kasur, menatap kamera, dan bicara dengan suara yang bukan suaraku. Kunci sudah kami ambil kembali. Ia hanya wadah. Kami perlahan mengambilnya dari dalam. Aku menjatuhkan ponsel. Lidahku keluh. Air mataku jatuh. Mereka belum pergi. Mereka tinggal di dalamku. Keesokan harinya, Ika menemukan kucing mati di depan rumah kami. Matanya hilang. Tubuhnya terbakar sebagian. Dan yang paling mengerikan, ada ukiran di lantai teras. Jangan lupa siapa kamu. Aku pergi ke satu-satunya orang yang tersisa. Bu Darmi, perempuan tua yang dulu dianggap gila oleh warga. Ia tinggal di pinggiran desa, dekat pemakaman lama. Saat aku masuk rumahnya, ia langsung berkata tanpa kutanya. Mereka sudah terlalu dalam. Nak, kau bukan dirimu lagi. Separuh jiwamu sudah mereka kuasai. Lalu aku harus bagaimana, Bu? Kau harus memilih. Menyerah dan menjadi milik mereka. Atau mengunci rohmu sendiri. Tapi risikonya, kau bisa kehilangan semua kenanganmu. Kau akan tetap hidup, tapi tidak akan tahu siapa kau sebelumnya. Aku duduk termenung di depan cermin malam itu. Kulihat wajahku sendiri. Dan di bayangan cermin, mataku terbuka sendiri. Mata segel itu hidup. Suaraku bergema dari dalam kepala. Pilihannya hanya dua. Kau kami kuasai sepenuhnya. Atau kau jadi wadah kosong. Apa arti hidup jika kau tak tahu siapa dirimu? Aku menangis. Menangis sejadi-jadinya. Tapi aku tahu. Aku tak bisa membiarkan mereka menggunakan tubuhku untuk membuka gerbang dimensi. Maka aku memilih. Aku akan kehilangan diriku. Asal dunia tetap aman. Dengan panduan Bu Darmi, aku menyiapkan ritual kuno. Membakar bayangan diri sendiri. Aku menyalakan api dalam lingkaran garam. Meletakkan foto-foto masa kecilku. Dan berbisik pada rohku sendiri. Maafkan aku, Saras. Aku akan melupakanmu. Demi menyelamatkan dunia yang tak akan pernah tahu pengorbananmu. Lalu, aku melonjak ke dalam api. Gelap, kosong, hening. Dan saat ku buka mata, aku terbangun di ranjang rumah sakit. Ika duduk di sebelahku. Sar, kamu sadar? Aku memandangnya. Tapi aku tak tahu siapa dia. Aku tak tahu siapa aku. Ika menangis. Kamu, mungkin gak ingat aku sekarang. Tapi kamu sudah menyelamatkan semuanya. Mereka gak akan kembali. Di dada kiriku, tanda itu hilang. Tak ada lagi mata. Tak ada lagi luka. Hanya kulit biasa. Tapi lubang dalam diriku tetap ada. Dan dari jendela kamar rumah sakit, kulihat bayangan samar sosok Saras. Tersenyum ke arahku. Lalu menghilang. Aku hidup. Tapi aku bukan aku. Setiap kali ku tatap wajah di cermin, yang kulihat hanyalah kulit tanpa kenangan. Aku tak tahu siapa namaku. Tak tahu di mana aku tinggal. Tak tahu siapa wanita yang selalu datang membawakan makanan dan memelukku sambil menangis. Aku Ika, sahabatmu, katanya. Kita tumbuh bareng. Kamu penyelamat kami semua, Saras. Saras, itu nama yang mereka panggil padaku. Tapi tak terasa seperti milikku. Sudah sebulan sejak aku keluar dari rumah sakit. Warga desa menyambutku hangat. Tapi di balik senyum mereka, ada rasa takut. Kenapa mereka takut padaku? Karena kamu dulu mengalahkan sesuatu yang tak bisa kami lihat. Apa aku jahat? Tidak, Sar. Kamu adalah korban. Tapi setiap malam, aku merasa diawasi.
Seperti ada mata lain yang tumbuh di dalam bayanganku sendiri. Ika membawaku ke rumah lamaku. Rumah itu sunyi. Tapi saat aku menyentuh gagang pintu kamar, gelombang panas menghantamku. Gambaran-gambaran kacau muncul di benakku. Seorang pria dengan mata merah membisikkan mantra. Mayat tanpa kepala berjatuhan. Seorang gadis berteriak dalam api. Apa ini? Masa laluku. Ika mengangguk pelan. Kamu pernah menyerahkan jiwamu untuk mengurung iblis. Tapi aku nggak tahu, apa dia benar-benar pergi. Malamnya, aku terbangun dengan mata berdarah. Bukan dari bola mata, tapi dahi bagian tengahku terasa berdenyut. Saat kulihat ke cermin, ada bekas luka samar berbentuk mata. Dan di dalam cermin, bayanganku tersenyum ke arahku. Kau pikir kami dikurung selamanya, Saras? Tidak, kau hanya menghapus ingatanmu. Tapi tubuhmu tetap milik kami. Malam-malam berikutnya, mimpi-mimpi aneh mulai muncul. Aku berada dalam lorong panjang berlumur darah. Di ujung lorong itu, ada pintu dengan ukiran aneh. Pulangkan sang wadah. Dan setiap langkahku menuju pintu itu, aku bisa merasakan roh jahat di baliknya semakin dekat. Apa mereka mencoba masuk kembali lewat mimpiku? Aku mulai curiga. Ika selalu melarangku tidur terlalu malam. Ia selalu menaruh garam di setiap sudut rumah. Dan dia sembunyikan sesuatu di laci kamarnya. Suatu malam, aku menyelinap dan membuka laci itu. Dan kudapati sebuah buku ritual. Buku yang dulu digunakan Pak Dirga. Dan di halamannya, ada satu tulisan tangan yang membuatku merinding. Jika Saras mulai berubah, jangan ragu untuk mengakhiri semuanya. Dengan darah terakhir. Aku menatap Ika dengan mata berkaca-kaca. Apa maksud ini, Kak? Aku takut. Sar, kamu mulai berubah lagi. Kadang kamu bicara sendiri. Kadang kamu berdiri di tengah malam dan menyebut nama-nama yang tak kami kenal. Aku menjerit. Semua terasa hancur. Aku memilih melupakan semuanya demi dunia. Tapi ternyata, dunia tak pernah benar-benar melepaskanku. Saras, kami sudah menunggu cukup lama. Kau bisa menolak kami, tapi kau tidak bisa menolak takdirmu. Di luar rumah, anjing-anjing melolong. Angin dingin berdesir. Lampu mulai redup satu persatu. Dan dari dinding kamarku, bayangan Pak Dirga muncul kembali. Selamat datang kembali. Saras sang wadah utama. Bayangan Pak Dirga berdiri di dinding kamar. Tapi kini dia tak lagi samar. Ia padat, nyata, dan tersenyum. Terima kasih sudah menjaga tubuh ini, Saras. Waktumu sudah cukup. Kini giliran kami. Aku mundur. Tubuhku gemetar. Di dalam dada, jantungku berdetak tak beraturan, seolah bukan lagi milikku. Aku bukan kamu. Dan kamu bukan aku. Bisikku. Tapi Dirga hanya tertawa pelan. Kau yakin? Coba ingat apa yang terjadi malam itu. Malam ketika kau memilih melupakan segalanya. Apa kau pikir bisa lari dari takdirmu? Hari-hariku menjadi kacau. Di pagi hari, aku hidup seperti biasa, berbincang dengan Ika, mencoba mengingat, berusaha menyatu dengan dunia. Tapi di malam hari, aku berdiri menghadap dinding, menyusun mantra kuno dengan bahasa yang tak ku kenal, menggambar simbol-simbol darah di lantai kamar. Aku sadar, tapi aku tak bisa menghentikan tubuhku. Ada dua Saras di dalam tubuh ini, dan satu di antaranya, haus kekuasaan. Malam ketiga, mimpi itu kembali datang, lebih jelas. Aku berada di depan gerbang batu raksasa dengan ukiran wajah-wajah melolong. Di baliknya, terdengar teriakan, tangisan, dan bisikan ribuan makhluk gelap. Buka pintunya, Saras. Tubuhmu adalah kuncinya. Darahmu adalah persembahannya. Tangan kananku tiba-tiba bergerak sendiri, mengarah ke gerbang, siap membuka. Tapi sebelum tersentuh, aku terbangun dengan darah keluar dari telapak tanganku. Ada tulisan di lantai tempat tidurku. Jangan lawan takdirmu.
Di ambang putus asa, aku kembali ke hutan larangan, tempat ibuku pernah dikuburkan. Aku membawa foto tua itu, foto yang menunjukkan aku di tangan wanita asing. Kubakar dupa dan berdoa tanpa suara. Dan malam itu, ibuku datang. Bukan dalam wujud hidup, tapi sebagai cahaya lembut, dengan mata penuh air. Nak, kau bukan iblis. Kau adalah hasil cinta yang tersesat arah. Tapi itu bukan salahmu. Apa aku bisa bebas, Bu? Hanya jika kau menutup pintu itu dengan seluruh jiwamu. Tapi ingat, begitu kau tutup selamanya, kau tak akan bisa kembali sebagai manusia seutuhnya. Di malam terakhir sebelum bulan mati, Pak Dirga muncul lagi. Kali ini membawa pasukan bayangan. Ratusan arwah tanpa wajah berdiri di sekeliling rumahku. Malam ini, gerbang akan terbuka. Kau akan berdiri di tengah altar. Dan dunia akan menyatu. Tapi aku berdiri tegak, memegang keris warisan ibuku. Aku bukan wadahmu. Aku bukan milikmu. Dan malam ini, aku akan jadi pengunci gerbang itu. Pak Dirga menjerit. Kalau begitu, bersiaplah untuk kehilangan semuanya. Aku dan Ika menuju reruntuhan kuil lama, tempat segalanya bermula. Tapi kali ini, aku yang memimpin ritual. Ika menangis, memohon. Sar, kalau kamu buka tubuhmu sebagai segel, kamu nggak akan bisa kembali. Kalau aku nggak lakukan ini, semua orang akan mati. Ka. Dalam tengah-tengah lingkaran batu, aku membaca mantra terakhir. Cahaya merah keluar dari dalam tubuhku. Bukan darah, tapi energi yang menghubungkan dua dunia. Di ujung pusaran itu, Pak Dirga muncul dengan bentuk aslinya. Iblis berkepala 3, tubuh seperti belatung, dan suara menggelegar. Kau milik kami, Saras. Tapi aku tersenyum untuk pertama kalinya, dan berbisik. Tidak, aku milik dunia yang ingin kuselamatkan. Aku menancapkan keris ke dadaku. Ledakan cahaya menyelimuti langit. Semua makhluk itu menghilang. Gerbang ditutup. Dan tubuhku terbaring diam di tanah. Di akhir episode, kamera menyorot kuburan Saras. Nang, sini. Tapi dari bawah tanah, terdengar suara detak jantung. Dan bisikan lirih. Masih ada satu pintu yang belum tertutup. Sudah seminggu sejak pengorbanan Saras di kuil tua. Desa kembali tenang. Langit cerah. Angin tak lagi membawa bisikan. Semua orang mengira teror itu telah usai. Tapi aku, Ika, merasa ada yang tak beres. Aku mulai mendengar suara Saras. Pertama kali, hanya sekilas, seperti gema dari pikiranku. Ka, kamu dengar aku, kan? Kedua kali, saat aku berdiri di depan cermin. Refleksiku tersenyum meski aku tidak. Lalu bibir itu bergerak tanpa suara. Dan di kaca tertulis embun membentuk kata. Bukan kau yang dipilih. Aku kembali. Sejak malam itu, aku mengalami hal aneh. Tidur sambil berjalan ke tengah pekarangan. Menemukan luka simbolik di telapak tangan. Simbol yang sama seperti dulu muncul pada Saras. Aku memuntahkan rambut hitam panjang saat pagi. Tidak, ini tidak mungkin. Saras sudah mengorbankan diri. Gerbang sudah tertutup. Tapi saat aku membuka buku ritual milik Pak Dirga yang kusimpan diam-diam, di halaman terakhir ada tulisan tangan baru, bukan milikku. Sil yang ditutup dengan darah. Bisa terbuka dengan darah yang sama. Malam itu aku melihat bayangan Saras berdiri di pojok kamar. Tapi saat ku tatap langsung, ia menghilang. Namun kulihat keris pusaka milik Saras kini ada di mejaku. Padahal benda itu telah dikubur bersamanya. Apa kamu kembali, Sar? Tapi kenapa lewat aku? Aku memutuskan menggali makam Saras malam itu. Sendirian. Tanpa izin. Kubuka tanah. Menggali dengan tangan berdarah-darah. Tapi saat peti itu terbuka, tubuh Saras tidak ada. Hanya ada keris yang patah dan secari kain merah. Di kain itu tertulis, jika aku hilang, tubuhku menjadi pintu. Dan sahabatku adalah kunci.
Aku jatuh terduduk. Nafasku memburu. Saras, kamu mengorbankan dirimu, tapi kau menyisakan kutukan terakhir padaku. Tubuhku mendadak berat. Kepalaku berdenyut. Dan bisikan kembali memenuhi telinga. Ka, bukan ini yang kuinginkan. Tapi mereka belum puas. Dan malam itu, di cermin rumahku, Saras muncul lagi. Tapi bukan sebagai manusia, melainkan bayangan api dengan wajah terbelah. Gerbang hanya bisa ditutup sepenuhnya kalau aku melebur sepenuhnya ke dalam tubuh manusia. Dan kamu, Ka, adalah jiwaku yang tersisa. Aku harus memilih. 1. Menerima jiwa Saras dan menyatu dengannya selamanya. Menjadi penjaga gerbang tanpa identitas, tanpa kemanusiaan. 2. Menolak. Tapi dengan risiko gerbang terbuka kembali, dan dunia akan tenggelam dalam iblis-iblis yang lebih haus darah. Aku berdiri di depan altar batu. Keris patah Sarasku peluk. Aku meneteskan darahku ke atas simbol lama. Kalau memang ini takdirku, aku tidak akan lari seperti Saras dulu. Aku akan mengakhiri ini. Tubuhku bergetar. Langit menjadi merah. Suara ribuan roh mulai menjerit dari bawah tanah. Dan aku membuka tubuhku sendiri sebagai segel terakhir. Seluruh roh jahat tertarik masuk ke tubuhku. Mata ketigaku terbuka. Dan dunia menjadi sunyi kembali. Desa tenang. Tak ada lagi kejadian aneh. Tapi Ika tak pernah kembali. Ia hilang, seperti Saras. Tapi konon, jika kau berdiri di tengah kuil tua saat malam bulan mati, kau bisa mendengar dua suara perempuan bergema dari langit. Kami adalah kunci terakhir. Kami adalah bayangan yang menjaga dunia. Sudah 1 bulan sejak Ika menghilang. Desa kembali tenang. Tapi ada suatu kehampaan yang sulit dijelaskan. Tak ada upacara pemakaman. Tak ada jejak tubuhnya. Hanya satu hal yang tersisa. Sebuah buku ritual di depan pintu rumah Ika. Dengan halaman terakhir terbuka dan tertulis. Gerbang telah tertutup. Tapi kunci akan selalu ada. Orang-orang mulai melupakan. Mereka kembali menanam, berdagang, dan menjalani hidup seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi malam-malam tertentu, anjing melolong tanpa sebab. Cermin di beberapa rumah retak sendiri. Dan anak-anak kecil menggambar sosok perempuan bermata 3. Namanya Saras Ika. Kata mereka polos. Dia penjaga dunia bawah. Tapi dia baik. Kuil tua tempat ritual terakhir itu kini menjadi tempat terlarang. Warga tak berani mendekat. Karena konon, setiap malam Jumat Kliwon, api biru menyala dari dalam tanah. Dan bila kau nekat masuk, kau akan mendengar dua suara bersamaan, menangis dan tertawa. Beberapa tahun kemudian, seorang peneliti spiritual dari kota datang untuk menyelidiki desa. Dia menemukan lukisan-lukisan tua di dalam ruang tersembunyi kuil. Lukisan itu menggambarkan dua perempuan berdiri membelakangi dunia. Di hadapan gerbang batu raksasa yang dipenuhi tangan-tangan hitam. Di bawah lukisan, tertulis bahasa kuno yang telah diterjemahkan. Jika gerbang dibuka sekali, harus ada 2 jiwa murni untuk menjaganya selamanya. Jika salah satu pergi, dunia akan binasa kembali. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan 2 perempuan di pinggiran hutan saat kabut turun. Satu dengan rambut panjang menutup wajah. Satu lagi dengan mata ketiga menyala merah. Mereka hanya berdiri, menatap diam, menunggu. Kisah Saras dan Ika bukanlah tentang kemenangan, tapi tentang pengorbanan tanpa nama. Mereka tak dikenang sebagai pahlawan. Tak ada tugu, tak ada prasasti. Tapi setiap kali dunia selamat dari kehancuran, itu karena ada 2 sahabat yang memilih mengorbankan segalanya. Dan kini, jika kau pernah merasa ada yang mengawasimu di malam hari, jangan takut. Itu bukan hantu. Itu hanya mereka, penjaga terakhir, yang memastikan gerbang tak akan pernah dibuka lagi.